Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gray biner dan binary gray dan nanti akan kita praktekkan di Proteus. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan teori dasarnya dulu. Nah, sandi gray termasuk dalam sistem sandi tak berbobot karena posisi bit dalam kelompok sandi tidak memiliki nilai bobot tertentu. Dengan demikian, sandi gray tidak cocok dalam operasi aritmatika dan aplikasinya banyak dijumpai dalam piranti input atau output dan ADC. Sandi gray merupakan sandi yang berubah minimum karena sifatnya yang hanya berubah satu bit dalam kelompok apabila berubah satu digit bilangan ke digit bilangan berikutnya. Hal ini dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam transisi perubahan apabila bit yang berubah lebih dari satu. Kemungkinan besar perubahan itu tidak terjadi bersamaan. Satu bit lebih dulu berubah dari yang lainnya. Nah, misalkan contoh, perubahan dari desimal 7, binarnya 0110. Nah, di sini kan udah diajarin ya. Di sini itu 1, 2, 4, 8. Nah, misalkan angka 7 berarti kan binarnya itu 0111. Menjadi 8 binarnya 10000 yang artinya seluruh bit mengalami perubahan yang biasanya dapat bertransisi dahulu ke binar 1111 atau desimalnya itu 15. Nah, kejadian 111 tersebut sebenarnya hanya sementara tetapi dapat menimbulkan operasi yang dapat mengacu unsur-unsur yang dikendalikan bit tersebut. Nah, selanjutnya aturan untuk mengubah binary ke sandi gray adalah sebagai berikut. Ini contoh soalnya, ini teorinya. Bit pertama paling kiri sandi gray sama dengan bit pertama dari bilangan biner. Nah, misalkan di sini sandi gray pertamanya itu kan sandi biner pertama itu 1, otomatis sandi gray pertamanya itu juga 1 karena tadi kan aturan pertama itu bit pertama paling kiri sandi gray sama dengan bit pertama dari bilangan biner. Jadi ini sama dengan ini. Lanjut ke aturan kedua, bit kedua sandi gray sama dengan XOR dari bit pertama dan bit kedua bilangan biner. XOR itu dimana sama dengan 1 bila kedua bit biner itu berbeda dan 0 bila sama. Nah, di sini kan binarnya itu 1 dan 0. Otomatis sandi gray-nya 1. Kenapa? Karena tadi kita balik lagi ke acuan ke nomor 2. Bit kedua sandi gray sama dengan XOR dari bit pertama dan bit kedua, di mana nilainya 1 jika keduanya itu berbeda dan 0 sama. Nah, di sini kan bit pertama dan bit kedua sandi binarnya itu 1 dan 0. Otomatis ini itu berbeda. Jadi nilainya itu XOR dari 1 dan 0. Jadi nilainya 1. Kemudian peraturan ketiga yaitu bit sandi gray ketiga sama dengan XOR bit kedua dan bit ketiga bilangan biner. Nah, masih sama kayak yang aturan kedua, yaitu di sini kenapa nilai 1? Karena bit dari kedua dan ketiga sandi binarnya itu 1 dan 0, maka dieksorkan menjadi 1. Nah, lanjut lagi. Dan seterusnya perhatikan gambar 32 yang merupakan gerbang XOR untuk mengubah bit-bit bilangan biner ke dalam sandi gray. Nah, ini yang tadi dijelaskan bahwasanya misalkan di sini tuh 1, di sini tuh 0. Otomatis di XOR-in jadi 1 dan 0 itu kan berbeda, berarti nilainya 1. Nah, coba kita balik lagi ke contoh. Tadi kan udah 1 0 itu hasilnya 1, terus 0 1 hasilnya 1. Nah, di sini ada 1 1. XOR dari 1 dan 1 atau yang sama berarti 0. Kemudian lihat lagi selanjutnya 1 dan 0. Ini berbeda, berarti XOR dari 1 dan 0 nilainya 1. Nah, maka gray dari biner 10110 adalah 11101. Nah, selanjutnya kita akan mengubah kebalikan dari binary gray, yaitu dari gray ke biner, yaitu dengan cara yang berlawanan, bukan pakai aturan yang ini. Kita pakai aturan yang baru lagi. Nah, untuk aturan dari pengubahan sandi gray ke biner, kita perhatikan aturan sebagai berikut. Yang pertama itu, bit pertama biner sama dengan bit pertama sandi gray. Yang kedua itu, bila bit kedua sandi gray 0, bit biner kedua sama dengan yang pertama. Bila bit sandi gray kedua 1, bit biner kedua adalah kebalikan dari bit biner pertama. Langkah selanjutnya itu diulang-ulang aja. Misalkan jadi bit ketiga sandi gray 0, maka bit ketiga biner sama dengan yang kedua. Nah, kita perhatikan contoh di sini. Mengubah sandi gray 1101 ke dalam biner, hasilnya adalah 1001. Nah, gimana bisa dapat dari 1001 ini? Nah, kita bahas di sini. Nah, kita lihat aturannya lagi. Bit pertama biner sama dengan bit pertama sandi gray. Otomatis jika di
gray-nya itu binarnya itu 1, berarti kan dia sama kayak gray yang pertama di sini. Jadi misalkan di sini 1, otomatis di sini juga 1. Udah ya, selesai peraturan pertama. Lanjut ke peraturan kedua. Bila bit kedua sandi gray 0, bit binar kedua sama dengan yang pertama. Nah, di sini kan bit kedua sandi gray-nya itu 1. Berarti kita pakai yang bila bit sandi gray kedua 1, bit binar kedua adalah kebalikan dari bit binar pertama. Nah, jadi jika di sini sandi gray-nya 1, berarti sandi binarnya itu 0. Kenapa 0? Karena di sini aturannya bila bit sandi gray kedua 1, bit binar kedua adalah kebalikan dari bit binar pertama. Otomatis kebalikan dari bit binar pertama itu kan 1. Berarti kebalikannya 0. Nah, kita lanjut yang ketiga lagi. Kita lihat aturan lagi. Bila bit ketiga sandi gray 0, bit binar ketiga sama dengan yang kedua. Nah, di sini kan bit gray-nya itu yang ketiga 0. Berarti bit ketiga dari binarnya itu lihat ke yang kedua kan, kalau di sini pertama karena di sini kedua. Nah, kalau di sini ketiga berarti sini kan kedua. Kita lihat yang kedua 0. Berarti kita masukin 0. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, sandi gray-nya di sini 1. Kita lihat lagi aturannya. Bila bit kedua sandi gray sama dengan 1, bit binar kedua adalah kebalikan dari bit binar pertama. Berarti bila bit sandi gray keempat ya, 1, 2, 3, keempat, 1, bit binar keempat adalah kebalikan dari bit binar ketiga, berarti bukan pertama, ketiga. Nah, kebalikan dari 0 berarti 1. Nah, jadi hasil dari gray 1101 ke binar adalah 1001. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Ternyata setiap bit binar kecuali yang pertama diperoleh dengan mencari XOR dari bit sandi gray yang sesuai dan bit binar sebelumnya. Jadi ini yang tadi, jika misalkan di sininya itu 1, maka di binarnya itu kebalikan dari yang pertama. Jika di sini 0, maka binarnya itu sama dengan yang sebelumnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas binar gray ini mempraktekannya di Proteus. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan praktek menggunakan Proteus. Nah, pertama jalankan Proteusnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Proteus yang 8.6 SP2. Nah, kita akan mulai bagaimana sih cara memakai Proteus ini. Pertama, kita akan buat project baru di sini. Tadi klik yang ini new file atau new project. Nah, terus kita namakan. Misalkan kini kita akan membuat yang binar to gray. Misalkan saya namakan B strip G. Terus pilih lokasi penyimpanannya itu di mana terserah. Klik next. Nah, di sini kita biarin yang pakai default aja. Klik next. Selanjutnya download create PCB layout. Kita next. Nah, di sini juga kita next lagi yang no firmware project. Klik next, dan kalau udah selesai kita finish. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam prakteknya ya. Nah, langkah selanjutnya jika kita sudah masuk ke projectnya, kita akan pilih device yang akan kita pakai. Nah, di sini kita klik yang huruf P di sini. Nah, oh iya, jika kalian nanti nggak ada muncul pick device kayak gini, biasanya akan disuruh ada bacaan schematic library gitu. Kalian tinggal reload aja aplikasinya dan run as administrator ya. Jadi ini aplikasinya di run as administrator. Nah, selanjutnya kita akan cari IC yang akan kita gunakan untuk binar gray dan gray binar. Di sini kita akan coba yang ini dulu ya, percobaan yang ketiga. Ubahlah 10110 binar ke gray. Nah, nanti kita akan buat rangkaiannya kayak gini. Nah, pertama kita lanjut lagi. Kita cari dulu IC-nya. Di sini IC yang kita gunakan itu IC 74136. Nah, yang ini kita klik aja. Selanjutnya kita butuh logic state dan logic probe. Itu buat apa nanti akan saya jelaskan. Logic state yang ini dan logic probe yang big ini. Nah, jika sudah, kita close yang big device-nya ini. Nah, di sini kita akan mempraktekkan yang tadi itu ya. Kita buat dulu IC. Nah, kita tarik IC-nya yang 74136.
Kita taruh di sini. Kalau nggak salah tadi kita butuh 4 IC 74136-nya. Kita rapin dulu untuk IC-nya. Nah, sekarang logic probe-nya di kanan, kita butuhnya itu tadi kalau nggak salah ada 5. Nah, ya ada 5 karena ada 5 input. Kita bikin 5 logic probe di sebelah kanan. 1, 2. Nah, kemudian kita taruh logic state-nya itu di sebelah kiri juga 5 karena kan tadi kita pakai 5 input, berarti kan 5 output juga. Kita taruh di sebelah kiri untuk logic state-nya. Nah, langkah selanjutnya kita akan sambungkan input dan outputnya. Pertama kita sambungkan yang pertama itu langsung ke output yang pertama. Kemudian input yang kedua kita masukin ke IC yang kaki kedua, dan inputan pertama itu kita jumper dari output yang pertama. Input yang pertama maksudnya. Kemudian outputnya kita sambungkan ke output. Terus yang output ketiga juga sama. Untuk yang kaki pertama kita jumpernya itu dari inputan sebelumnya. Berarti kan kalau di sini yang yang input ketiga, berarti kita jumper dari yang kedua. Outputnya juga langsung kita tarik aja. Kemudian selanjutnya juga sama. Kita jumpernya dari input sebelumnya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menyambungkannya dari input ke IC, kemudian ke output. Nah, nanti selanjutnya kita akan memberi nilai-nilai ini sesuai dengan yang latihan ini. Latihan soal. Di sini kan binarnya itu 10, 110. Nah, output dari gray-nya itu 11101. Apakah nanti akan sama hasilnya dengan yang kita coba di Proteus? Bila sama berarti itu sudah benar, tapi bila berbeda berarti kita ada yang salah merangkainya. Bisa itu kita salah ngejumper inputannya atau outputannya. Nah, langkah selanjutnya kita mulai aja untuk input. Pertama kita klik yang ini dulu, run the simulation. Nah, kemudian kita akan tentukan nilai-nilai inputnya itu berapa. Nah, tadi itu di soal ini nilai inputnya itu 1, 0, 1, 1, 0, dan outputnya 1, 1, 1, 0, 1. Kita coba. Kita klik aja di sini untuk mengubah nilainya 1. Terus ini tetap 0. Yang ketiga itu 1. Yang keempat itu 1. Dan yang terakhir itu 0. Nah, ini 1, 0, 1, 1, 0, dan outputnya 1, 1, 1, 0, 1. Apakah sama yang di contoh soal tadi? Nah, ini sama ya. 1, 0, 1, 1, 0. Hasilnya itu 1, 1, 1, 0, 1. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan binary to gray, dan selanjutnya akan saya lanjutkan yang gray to binary. Oh ya, sebelum lanjut ke gray binary, tadi kan saya mau menjelaskan apa itu logic state sama logic probe. Nah, di sini itu sebenarnya sih ini untuk logiknya aja, sesuai yang teori tadi yang sudah saya jelaskan ini. Kenapa bisa dapat nilainya itu misalkan 1 nih jadi 1, 1 jadi 0. Nah, jadi sebenarnya itu nih logiknya aja. Aslinya itu nanti kalau kalian praktekkan di protoboard langsung, ini tuh outputnya itu lampu. Nah, di sini kita juga bisa ubah jadi lampu, tapi di sini saya mempraktekkan logiknya aja.
nanti kalian bisa mempraktekkan sendiri-sendiri di protoboard. Jadi misalkan itu di sini 1 dan di sini 1, berarti otomatis kan ini tinggal ngejumper inputan 1, berarti di sini lampunya langsung nyala. Nah, kemudian yang kedua 1 sama 0. Nah, 1 sama 0 itu di XOR-in kan 1, berarti di sini juga lampunya nyala. Begitu pula sebalikan 0 1 selanjutnya 0 1 berarti di sini XOR-nya 1 berarti lampu nyala. Nah, jika 1 sama 1 di XOR-in kan 0 berarti lampunya mati dan seterusnya. Nah, untuk gray to binary saya akan mencontohkannya pakai yang soal yang ada di teori ya. Jadi saya akan memakai yang ini. Dari gray to binary 1101 hasilnya nanti di binary itu 1001. Berarti di sini kita butuh 4 input, 4 output ya berarti. Di sini IC-nya kita butuh cukup 3 aja, berarti yang satu kita delete. Nah, biasa kita selanjutnya kita taruh logic probe-nya itu di sini. Kita taruh 4 karena inputnya juga 4. Selanjutnya logic state-nya kita taruh di bagian kiri. Nah, langkah selanjutnya kita jumper inputannya. Kita sambungin. Dari input yang pertama itu langsung ke output. Yang kedua kita jumper dari input yang pertama masuk ke kaki pertama dan input yang kedua masuk ke kaki kedua. Kemudian outputnya langsung sini. Nah, di sini agak sedikit berbeda dari binary gray. Kalau binary gray kita kan ngejumpernya dari inputan yang ketiga berarti dari inputan kedua. Kalau di sini kenapa yang pertama tetap ngambil dari input? Karena kan ini yang pertama sesuai dengan aturan yang ada di teori sebelumnya. Nah, ini sesuai dari ini bit pertama binary sama dengan bit pertama gray. Jadi untuk yang selanjutnya yang ketiga berarti nah inputan ketiga itu masuk ke kaki kedua. Nah, untuk kaki pertamanya kita itu ngambilnya dari output yang kedua. Jadi dari output sini kita jumper masukin ke sini. Begitu pula yang selanjutnya. Output yang input yang untuk keempat kita ambil dari output yang ketiga. Kita masukkan di sini. Nah, ini sudah selesai kita menghubungkan input IC dan outputnya. Selanjutnya kita akan tes apakah ini sama dengan yang di teori. Kita lihat lagi yang di teori itu inputnya itu 1101 dan outputnya itu 1001. Berarti kita inputnya 1101. Coba kita start dulu simulasinya. 1101. Kita klik 1101. Nah, 1101 gray menghasilkan 1000 sandi biner. Apakah sesuai dengan yang teori? Nah, di sini 1101 sama dengan 1001. Berarti udah sama kayak yang di teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini juga sama kayak binary gray. Kalau nanti kalian mencobanya di protoboard, ini tuh lampu. Jadi misalkan inputannya itu 1, langsung di jumper ke lampu, nanti itu lampunya akan menyala. Nah, terus di sini juga sama, misalkan 11 itu di XOR jadi 0. Terus misalkan 10 itu kita ngejumpernya dari yang sini. Bukan lagi ngebandingin yang 10 ini, tapi kita giniin 0 sama 0 hasilnya 0. Kan yang sama tadi sebelumnya 110. Kemudian 0 0 hasilnya juga 0. Kemudian kita sama untuk seterusnya kita ngambilnya dari outputnya 01 yang berbeda di XOR-in berarti hasil 1. Nah, mungkin cukup sekian materi gray binary dan binary gray dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.